Halo engineers, kita akan buat project ini lagi. Kali ini project yang akan kita buat adalah project data siswa. Yang di dalamnya nanti kita akan memasukkan data-data siswa, termasuk dalamnya kita akan membuat gambar foto atau upload foto dari siswa yang kita masukkan. Oleh karena itu, let's go. Pertama, tentu saja kita siapkan Laragon kita dalam keadaan start. Setelah itu kita akan jalankan perintah komposer kita untuk menginstal aplikasi Laravel kita. Jadi ketikkan komposer create project Laravel. Kita akan buat nama project kita adalah kesiswaan. Ya, kesiswaan, di enter. Tunggu hingga proses sampai selesai. Application key set successfully menandakan bahwa project Laravel kita udah berhasil diinstal. Sekarang kita akan masuk ke dalam direktorinya dengan perintah cd disambung dengan nama project yang tadi sudah kita buat, yaitu kesiswaan. Cd kesiswaan. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah, kita akan mempersiapkan dulu dengan menguji apakah project kita berhasil, yaitu dengan menjalankan perintah php artisan serve. Lalu dicoba 127 pada browser dan selesai. Nah, project Laravel kita udah berhasil diinstal. Project Laravel yang udah kita install, kita akan gandeng dia, akan kita tambahkan sebuah database. Untuk membuat database, kita kembali ke terminal, kita akan gunakan CLI. Serve-nya kita close dulu, lalu jalankan MySQL menu root min p. Jadi MySQL menu root min p. Lalu perintah membuat database create database disambung dengan nama database yang ingin kita buat. Karena kita akan samakan saja jadi kesiswaan. Titik koma, enter. Query OK menandakan bahwa database Anda sudah berhasil dibuat. Lalu silakan di-exit dan begitulah cara membuat database. Database sudah buat, kita akan lanjutkan dengan memasukkan project kita ke Visual Studio Code. Baik, kita langsung saja ketik kode titik. Maka secara otomatis Laravel kesiswaan kita akan terbuka pada Visual Studio Code. Sebelum kita dapat bekerja dengan database, kita harus setting ulang dulu beberapa pada file env. Oleh karena itu, silakan akses env pada DB database. Yang sebelumnya Laravel, kita akan ganti menjadi nama database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kesiswaan. Jangan lupa di save, pastikan selalu men-save. Kalau sudah, begitulah untuk setting env. Selain kita memperbaiki beberapa hal, sekarang kita akan menambahkan beberapa package seperti Laravel UI yang akan kita gunakan sebagai halaman untuk login. Jadi silakan ke terminal, jalankan perintah php. Kita komposer dulu, require Laravel UI. Enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Laravel UI udah berhasil kita install, kita akan sambung lagi dengan PHP.
Artisan UI Auth untuk membuat scaffoldingnya. Setelah itu kita akan coba tampilkan dengan PHP Artisan Serve. Di refresh, maka di sebelah kanan Anda akan tampil login dan register. Yang jika dibuka masih terdapat error. Ini akan kita perbaiki pada proses berikutnya. Terjadi error pada halaman register. Ini kita akan perbaiki. Pertama, silakan akses Google. Lalu kita akan mengakses Bootstrap 5 W3 School. Lalu temukan Get Started. Setelah itu scroll ke bawah hingga menemukan Bootstrap 5 CDN. Di-copy saja kodenya yang diberikan Max CDN-nya. Lalu pada Visual Studio Code, akses Resources, Views, Layouts, App Blade. Pada Files, kita hapus dan kita akan ganti dengan yang telah kita yang kita telah copy sebelumnya di Bootstrap 5 W3 School. Setelah di save, kita akan coba lihat hasilnya. Maka register kita sudah tidak error lagi. Next, selanjutnya. Jika Anda mencoba untuk melakukan register, pasti akan terjadi error. Kenapa? Karena kita belum melakukan migrasi untuk tabel user. Oleh karena itu, pada terminal, kita stop serve-nya dulu. Lalu jalankan perintah php artisan migrate. Dengan ini, seharusnya kita bisa melakukan login. Ups, kita belum melakukan serve. Baik, kita coba sekali lagi. Nah, you are login in menandakan bahwa kita sudah berhasil login. Karena kita akan membuat data kesiswaan, maka kita akan siapkan dulu model untuk siswanya. Oleh karena itu, silakan kembali ke terminal. Stop dulu serve-nya. Lalu kita akan buat model dengan perintah php artisan make model siswa. Bentar. Maka siswaan sudah dibuat. Namun sayang sekali kita ada melupakan sesuatu, yaitu step N. Jika Anda sudah terlanjur mengisi perintah ini, jangan khawatir, cukup akses kembali Visual Studio Code Anda. Pada app model siswa ini, kita bisa hapus seperti biasa. Setelah hilang, jalankan lagi php artisan make model siswa dan ditambah dengan negatif M. Maka berhasil sudah membuat siswa berikut beserta migrasinya. Selanjutnya kita akan mengedit beberapa baris pada create siswa table. Pada Visual Studio Code, silakan Anda akses database, migration, create siswa tables. Di sini akan kita tambahkan beberapa hal. Pertama, table. Kita tambah dengan string dulu. NISN. Setelah itu, variable table lagi. Nama, string, nama. Setelah itu, variable table lagi. Kita akan masukkan jurusan. Setelah itu, silakan tambah beberapa hal yang Anda mungkin butuhkan.
Sementara ini kita hanya buat yang sangat sederhana saja, yaitu terdiri dari NISN, nama jurusan, dan mungkin satu lagi itu kelas. Seperti ini. NISN, nama, jurusan, dan kelas. Dan terakhir kita akan buat satu lagi menggunakan string, yaitu kita akan masukkan profil picture. Atau kita ganti saja dengan gambar. Save. Untuk gambar, kita akan set dia menjadi nullable. Kita save dan selesai untuk persiapan file migration kita. Sekarang kita hanya akan melakukan migrasi lagi. Oleh karena itu, kembali ke terminal, jalankan PHP Artisan migrate lagi. Pastikan siswas tabel berhasil done. Lanjut, kita akan membuat halaman untuk menambah data siswa. Juga kita akan membuat tabel daftar siswanya. Oleh karena itu, kita silakan akses Visual Studio Code kita. Dan kita langsung saja ke dalam file Homeblade. Kita akan hapus yang tidak kita gunakan, segini. Kita hapus saja. Setelah itu kita akan siapkan pertama div, lalu jangan lupa ada tutup divnya. Kita buat 2 pasang div. 2 pasang div. Div yang pertama ini akan kita isi dengan modal. Yang kedua kita isi dengan tabel siswa. Untuk mengisi dengan modal, kita silakan ke Bootstrap lagi dan temukan modal. Anda akan diberikan sampel example bagaimana membuat modal. Kita akan gunakan example tersebut. Kita hanya perlu copy. Setelah itu akan kita pastekan di tempat isi dengan modal ini. Save. Sekarang kita serve dulu untuk memastikan modal kita bekerja dengan benar. Refresh. Open modal. Ya, modal kita berhasil. Setelah itu kita akan buat isi dari formnya. Pertama, kita memastikan dulu yang akan kita buat adalah NISN, nama, jurusan, kelas, dan nanti kita akan buat gambar. Jadi, pada modal ini kita tidak memerlukan footer dulu. Lalu pada modal body kita akan isi dengan form. Method post. Setelah itu kita tambahkan n type. N tipenya adalah multi-part form data. Tutup, jangan lupa formnya juga tutup. Setelah itu tambahkan HCSRF. Nah, kita akan buat form pertama. Gunakan div class form group. Jangan lupa tutup. Selanjutnya kita masukkan label. Label yang pertama adalah NISN. Input tipe text. Lalu kita buat class form control.
Setelah itu kita beri dengan name. Name-nya adalah NISN. Tutup. Ini untuk NISN. Kita akan buat yang lain juga, yaitu nama. Jangan lupa name-nya juga diganti dengan nama. Selanjutnya setelah buat NISN, nama jurusan. Untuk jurusan kita akan membuat dia berupa pilihan. Oleh karena itu, div class form group. Jangan lupa tutup div. Setelah itu gunakan label jurusan. Setelah itu masukkan select class form control. Setelah itu tambahkan name jurusan. Jangan lupa tutup select-nya. Di dalamnya kita akan masukkan option. Optionnya kita akan buat sejumlah jurusan yang ada di sekolah. Option. Lalu kita akan mulai dengan RPL. Kita akan teruskan sebanyak jurusan kita. TKJ, multimedia, kelas. Setelah itu TBSM, satunya kurang, akuntansi. Baik, sudah masuk. Setelah jurusan, kita akan buat kelas. Untuk kelas kita akan gunakan sama saja, gunakan yang mirip dengan jurusan, tapi isinya hanya kita ganti jurusan, ganti dengan kelas. Ini labelnya juga kelas. Value-nya bukan RPL tapi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Terakhir yang akan kita buat adalah gambar. Untuk gambar kita akan menggunakan input tipe yang berbentuk yang berjenis file. Jadi tambahkan dulu div class form group seperti ini. Jangan lupa tutup div. Di dalamnya kita tambahkan label foto atau gambar boleh juga sih. Tutup input tipe file. Setelah itu name. Name-nya itu adalah gambar. Gambar ya seperti itu. Lalu kelas form control. Saya save. Dan terakhir kita masukkan input tipe submit. Value-nya adalah simpan. Selalu kelas BTN primary. Tutup save. Sekarang kita akan coba hasilnya. Ya, jadi. Kurang lebih seperti ini. Tinggal kita ganti modal heading-nya. Modal heading itu dia. Ganti dengan masukkan data siswa. Setelah itu open modal ganti dengan tambah siswa. Save. Kita lihat sekali lagi. Ya, tambah siswa sudah berhasil. Dimana jurusan bisa kita pilih, kelas juga bisa kita pilih. Dan gambar foto bisa kita pilih dengan file seperti ini ya. Cancel. Tutup. Kalau sudah, kita selanjutnya akan menambah tabel siswa. Untuk membuat tabel siswa, kita silahkan ke bagian yang sudah kita tandai, yaitu tabel siswa.
Kita akan buat table class table. Mungkin kita gunakan bordered. Tutup. Setelah itu tambahkan thead. Dalamnya tambahkan th. Th yang pertama adalah mungkin kita masukkan nomor. Setelah itu th yang kedua kita akan masukkan foto mungkin. Foto. Setelah itu ini th bukan td. th. Setelah itu th lagi. Foto NISN. th nama. Lalu th berikutnya kelas jurusan. Yap, seperti itu saja dulu. Kita save. Kita lihat hasilnya. Ya, foto dan isi nama kelas jurusan. Di bawah thead, kita tambahkan for each. For each collection-nya kita akan ganti dengan $siswas. Variabel siswa. Dalam sini kita masukkan tr. TR yang pertama adalah TD-nya, yaitu tutup juga jangan lupa. Masukkan blade, variable loop, iteration. Pertama sudah, yang kedua TD lagi. Variabel siswa, foto. Sementara kita foto gitukan dulu, nanti kita akan modifikasi lagi di situ. TD, tutupnya jangan lupa. Variabel siswa, NISN. Ini di copy saja biar cepat. NISN, nama. Setelah itu ini adalah kelas. Dan biar satu kolom, kita akan tambahkan garis miring di sini atau strip. Kelasnya kita ganti dengan jurusan. Save. Kita coba. Ya, siswasnya masih error. Kenapa? Karena kita belum membuat buat variabel untuk siswa. Jadi jangan khawatir untuk error yang di sini. Nah, begitulah untuk membuat tabel. Selanjutnya kita akan membuat metode-metode yang kita gunakan seperti simpan data kita dan menampilkan datanya juga. Oleh karena itu, langsung saja Anda ke dalam app attp controllers home controller. Di dalam sini Anda akan menemukan return view home. Kita akan tambahkan with seperti itu, lalu siswas kita akan masukkan dengan data siswa. Kita akan ambil semua data. Save. Pastikan juga di sini terdapat use app models siswa. Kalau sudah, kita coba tes. Seharusnya tidak terjadi error lagi. Isinya saja yang belum tampil. Tenang, nanti kita akan menampilkan isinya beserta fotonya. Next, kita akan buat metode untuk menyimpan data. Ke Visual Studio Code, masih di halaman Home Controller, kita akan buat sebuah method public function simpan yang di dalamnya membutuhkan parameter request yang kita akan wakili dengan request. Buka kurung, tutup kurung, lalu kurawal jangan lupa. Lanjut, variabel simpan
sama dengan new siswa. Di koma variabel simpan. Yang pertama kita akan masukkan nama sama dengan variabel request nama, yaitu variabel simpan kelas sama dengan variabel rect kelas juga, variabel simpan jurusan sama dengan variabel rect jurusan. Jurusan, oke, lupa NISN, simpan NISN sama dengan variabel rect NISN. Jangan lupa yang terakhir adalah simpan gambar sama dengan variabel gambar. Terakhir variabel simpan, kita akan save. Setelah itu kita akan return kembali redirect. Kita akan kembali back. Yep, seperti ini. Kalau Anda lihat di sini terdapat error pada variabel gambar. Variabel gambar ini kita akan isi dengan nama file gambar yang telah di-upload. Oleh karena itu, pada bagian atas sebelum mulai metode simpan itu, kita akan buat metode cara atau kode untuk mengupload gambar. Kita akan mengetikkan variabel gambar sama dengan kita akan menggunakan metode time saja, lalu titik, kasih petik 2 sepasang, kasih titik lagi dalamnya, titik variabel rect seperti itu. Nama requestnya adalah gambar, iya, gambar. Lalu kita ambil get original extensions. Tulisannya itu seperti ini ya, get kecil, lalu client yang C-nya gede, client, seperti itu. O besar, original, get client original, extensions ya, seperti itu. Titik koma, save. Maka gambar akan tidak terjadi error lagi. Setelah itu di bawahnya kita masih tambahkan request lagi. Rect gambar. Ini kita akan gunakan untuk mengirim dia ke dalam database. Oops, ada kucing lagi. Gambar, lalu move uploaded file. Kalau move uploaded file mungkin dulu di PHP bisa, sekarang kita hanya perlu menggunakan move saja. Move, lalu public path seperti itu. Lalu dalamnya isi dengan gambar juga. Belakangnya dikasih koma, yaitu variabel gambar. Karena kita akan mengirim apa yang akan kita kirim, yaitu gambar seperti itu. Save. Begini saja seharusnya gambarnya sudah bisa masuk nih. Yuk kita coba dulu. Sebelum kita mencobanya, kita akan setting dulu pada mana ini dia, di rute web PHP. Kita copy rute yang awal, kita pastekan di bawahnya. Get kita ganti dengan post, home kita ganti dengan simpan, index juga kita ganti dengan simpan, name ganti dengan simpan. Save, jangan lupa di save. Sekarang kembali ke home blade. Sebelumnya ada form method yang lupa kita kasih action. Actionnya apa? Variabel. Bukan variabel, garis miring simpan. Save. Nah, sekarang saatnya pembuktian dengan mencoba.
Kita refresh dulu. Tambah siswa. Kita refresh dulu. Tambah siswa. Masukkan NISN-nya. Misalnya satu. Namanya mungkin. Oke, siapa aja ini? Revena Angel. RPL kelasnya kelas 11. Kita cari gambar. Gambarnya ada gambar foto nggak di sini ya? Oke, coba foto ini. Simpan. Terjadi error. Get client original extensions. Mungkin ada typo di situ. Kita cek. Get client original extension. Apakah salah typo? Get client original extension. Kebanyakan S. Ya, extension seperti itu saja, nggak pakai S lebih. Kita sekarang coba back, kita refresh, sekali lagi tambah siswanya. Namanya Angel, jurusannya RPL, kelasnya kelas 11, fotonya yang tadi. Foto tadi itu ini. Kita simpan. Yap, masuk. Cuman fotonya nggak tampil. Bagaimana fotonya tidak tampil? Tidak tampil kenapa? Karena kita belum memasukkan kode untuk memasukkan gambar. Silakan kembali ke Visual Studio Code, cari bagian tabel yang ada fotonya. Nah, ini dia. Oh, salah ya, bukan foto, seharusnya gambar. Ya. Anda masih ingat perintah untuk HTML ya? Perintah HTML untuk masukkan gambar. Ini saya boleh dihapus dulu deh biar nggak ganggu. Yaitu img src. Lalu kita masukkan direktori gambar kita yaitu gambar. Lalu kita tambahin titik. Garis miring. Lalu kurung kurabel 2 kali. Variabel siswa. Siswa gambar. Save. Semoga tidak terjadi error. Kita refresh. Gambarnya nampil. Cuman terlalu gede, kita kecilkan. Kita kecilkan ya, kecilkan. Pakai apa kecilkannya? Pakai pakai width aja, width kita kecilkan mungkin 50. 50 saja. Oke, gitu rasanya udah cukup. Sekarang tambahkan satu lagi, tambah nama, mungkin ini NDSN-nya. Namanya Raihan gitu aja. Raihan. Jurusannya RPL, kelasnya kelas 11, fotonya kita cari foto. Mungkin fotonya yang ini. Simpan. Nah, fotonya juga masuk. Nah, begitu cara kita membuat data siswa dan lengkap dengan fotonya. Semoga dari sisi Anda bisa buat. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi.